Beralih ke berita lainnya, polisi masih menyelidiki kecelakaan maut di eksit tol Bawen yang terjadi Sabtu malam. Hingga Minggu siang, polisi pastikan kecelakaan melibatkan 30 korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Ketiga korban yang tewas adalah pengendara sepeda motor yang berhenti di lampu merah eksit tol Bawen. 1 korban luka berat kini masih dirawat intensif. Sementara untuk 17 dari total 27 korban luka masih dirawat inap di rumah sakit. Belasan unit kendaraan terlibat dalam kecelakaan. Keterlibatan korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang. Di mana yang meninggal dunia ada 3 orang. Yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang. Dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Saat ini 17 dari korban tersebut sedang dirawat inap dan sisanya itu rawat jalan. Mengusut kecelakaan maut di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, polisi menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TIA untuk melakukan olah tempat kejadian perkara pada Minggu siang tadi. Penggunaan teknologi Traffic Accident Analysis dengan gambar 3 dimensi dilakukan untuk memastikan peristiwa demi peristiwa kecelakaan maut yang terjadi Sabtu malam kemarin. Dengan menggunakan teknologi, penyebab kecelakaan diharapkan bisa terungkap jelas. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga telah memeriksa pengemudi dan kernet truk serta sejumlah saksi sebelum melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum pengemudi truk. Polres Semarang mengonfirmasi jumlah korban laka eksit tol Bawen. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 1 kritis dan 26 orang lainnya mengalami luka-luka. Simak liputan Febriana Mila dan AKP Dwi Himawan, Kasat Lantas Polres Semarang, langsung dari olah tempat kejadian perkara. Ya saudara, siang tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dari tim TAA telah melaksanakan Traffic Accident Analysis yang mana ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab dari terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi pada malam tadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan juga puluhan orang luka-luka, yang mana ini diketahui untuk dugaan sementara adanya remblong dari kendaraan berat yakni tronton yang melaju dari arah Semarang menuju ke arah Salatiga. Dan untuk lebih jelasnya saudara, kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Lantas Polres Semarang yang saat ini sudah hadir bersama kita. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Saksi ataupun dari sopir ini yang mengemudikan truk tronton mengatakan bahwasanya remblong pada saat di lokasi kejadian. Nah, apakah ini sudah bisa dipastikan memang benar seperti itu atau sebelumnya memang sudah ada kerusakan? Benar sekali. Menurut informasi dari sopir sendiri menyampaikan bahwa sebelum melintasi dari Simpang 3 Bawen, kendaraan bergerak melalui jalur tol, namun tidak melewati tol untuk kembalinya karena untuk mengisi BBM, sehingga melalui jalur arteri. Dan untuk fungsi rem sebelumnya, informasi dari pernyataan sopir dalam kondisi normal, namun pada saat kejadian tidak bisa digunakan. Kami juga pasti akan memastikan lagi, tentunya kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tentunya kami akan bersurat melalui ATPM dari kendaraan tersebut untuk memastikan bahwa benar atau tidaknya apa yang disampaikan dari sopir tersebut. Untuk status dari kernet maupun sopir seperti apa saat ini? Untuk sopir maupun kernet, sementara kemarin sampai dini hari tadi sudah dilakukan klarifikasi untuk dilakukan BAP, dan kami akan melakukan segera setelah dari hasil dari olah TKP untuk kami lakukan gelar. Untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya untuk lebih meningkatkan ke proses sidik ataupun status dari sopir sendiri.
Baik, terima kasih dan atas konfirmasinya, pernyataannya terkait dengan insiden ataupun kecelakaan yang terjadi pada malam hari tadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, yakni yang berada di exit tol Bawen, tepatnya pada saat traffic light ini lampunya pada saat merah sehingga banyak kendaraan, ada puluhan kendaraan, maksud kami ada sekitar 9 kendaraan bermotor dan juga 7 mobil seperti itu yang berada di traffic light sehingga banyak sekali korban jiwa maupun korban luka ringan dan juga berat. Dan berikut kami melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan 1 truk, 4 mobil, 9 motor terjadi di exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sabtu malam memakan korban jiwa dan juga korban luka berat maupun ringan. Kita kupas bersama pakar Transportasi Indonesia, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno. Sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Audrey. Pak Joko, jadi ini kan rekaman CCTV sudah lihat ya. Nah, dari kecelakaan ini dan juga rekaman CCTV, apa pandangan Pak Joko mengenai kecelakaan yang terjadi Sabtu malam? Ya, tentunya kalau melihat kecelakaan seperti ini tidak hanya bisa dari CCTV saja, ya. Karena kemarin itu kecelakaan yang sama juga terjadi di Bakauheni. Memang dalam melihat kondisi geometri jalannya itu adalah jalan menurun. Tapi harus diingat ini tidak serta-merta nantinya menyegerakan sopir itu sebagai tersangka. Apakah kendaraan itu sudah dikir atau belum? Kalau seandainya belum dikir, ya, itu tanggung jawabnya adalah bukan pada supir, tetapi pada pengusahanya. Informasi kami dapat terakhir ini sekitar 80% truk angkutan barang itu tidak dikir. Ini harus diketahui. Karena memang sekarang ini angkutan barang, apalagi dia muatan lebih, itu pengawasan di lapangannya sangat lemah sekali. Seolah sekarang terjadi pembiaran sehingga tidak terkendali. Dan ini setiap hari itu mesti terjadi kecelakaan angkutan barang. Dan kalau tidak diuji kir itu salah satunya juga bisa menyebabkan remblong yang mungkin saja tidak diketahui sama supirnya. Karena mungkin awalnya dikiranya baik-baik saja itu mobil gitu ya Pak? Ya, artinya kendaraan itu ketika digunakan di jalan raya tentunya dalam kondisi layak jalan. Kir memang dilakukan setiap 6 bulan sekali, ya. Tetapi antara 6 bulan itu ada tanggung jawab pengusaha untuk memelihara kendaraan itu. Dan pemeliharaan kendaraan itu bukan tanggung jawab dari supir. Supir-supir di Indonesia itu kondisinya dia paling lemah. Paling mudah kalau kecelakaan itu dijadikan tersangka. Tapi apa yang terjadi sekarang itu selalu terjadi kecelakaan yang sama, bahkan di lokasi yang sama. Tidak pernah selesai. Karena akar masalahnya tidak pernah dicari. Selalu begitu. Kita masih ingat dulu kecelakaan di Balikpapan. Sudah jelas itu kirnya bermasalah. Tapi sampai sekarang tidak pernah pengusahanya kena. Ya sudah selesai. Tidak pernah diusut tuntas. Dan ini pun akan terjadi lagi. Cuma sebatas supir, ya terulang lagi. Kalau misalnya permasalahan pada uji kir, apakah ini mungkin karena anggaran perawatan dari armada sendiri minim hingga mengabaikan keselamatan, tidak uji kir oleh perusahaan? Ya, perusahaan angkutan itu mestinya mereka memiliki sistem manajemen keselamatan. Ya, itu wajib. Dan itu prioritas ada di peraturan menteri. Tapi itu sejauh mana pengawasannya, ini yang masih kurang sekali. Seakan-akan pemerintah sekarang juga mengabaikan itu. Ya, di Kementerian Perhubungan itu dulu ada namanya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Itu yang sebenarnya bisa membantu kalau banyak terjadi kecelakaan yang sejenis seperti ini. Tapi direktoratnya sudah hilang. Oke, Pak Sekarang Joko. pun ya saya nggak tahu siapa nantinya akan bertanggung jawab kalau semuanya timbakan pada supir gitu. Ini kalau dilihat dari yang terjadi di Tol Bawen, kemudian juga di daerah Lampung begitu ya, ini kan agak menurun ya dan lurus begitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada remblong gini, mungkin ada nggak antisipasi yang bisa dilakukan sopir saat itu? Ya sebenarnya kalau memang dalam
geometri jalan menurun seperti itu, ya solusinya jalannya harus dibuat datar. Itu ada yang terjadi di Kota Semarang, itu di daerah Kerapia, itu sering terjadi kecelakaan kondisi menurun seperti itu. Namun sekarang setelah dilakukan perbaikan geometrik, dibuat lebih datar, alhamdulillah sudah nggak terjadi lagi. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah bagaimana di jalan tersebut, ya yang sering terjadi itu ya turunan itu harus dibuat landai. Oke. Itu untuk sisi geometriknya. Agar kalau ada terjadi permasalahan seperti rem ini bisa diantisipasi ya sebelumnya ya, tidak akhirnya memakan korban jiwa maupun luka. Terima kasih untuk pandangannya Pak Joko, Ketua Bidang Komunikasi dan Kemasyarakatan Transportasi Indonesia. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lainnya di Kompas Petang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus kematian pengawal Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bicara soal langkah politik putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep gabung ke PSI. Ganjar menyebut pilihan Kaisang merupakan hak politiknya dalam berdemokrasi.